Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Timnas Indonesia kembali mendapat sorotan positif dari dunia sepak bola internasional. Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda Guts de Jong memberikan pujian besar kepada skuad Garuda. Menurutnya, Indonesia bukan lagi raksasa yang tertidur, melainkan sudah bangkit dan siap bersaing di level lebih tinggi. Pujian ini disampaikan saat ia menjadi tamu di podcast milik Tom Haye dan pernyataannya langsung menarik perhatian banyak penggemar. Dalam podcast tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir awalnya menyebut bahwa Indonesia masih seperti raksasa yang belum sepenuhnya bangun. Ia menekankan bahwa potensi sepak bola Indonesia sangat besar, tetapi masih butuh banyak pengembangan. Namun, Guts de Jong dengan tegas membantah hal tersebut. Menurutnya, perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sudah membuktikan bahwa mereka bukan lagi tim yang tertidur. Guts de Jong menyoroti bagaimana Indonesia kini memiliki banyak pemain berkualitas, baik dari hasil pembinaan lokal maupun naturalisasi. Ia juga mengapresiasi fanatisme luar biasa dari supporter Indonesia yang selalu setia mendukung tim nasional. Menurutnya, kombinasi antara pemain yang semakin kompetitif dan dukungan penuh dari penggemar membuat sepak bola Indonesia semakin diperhitungkan di kancah internasional. Pernyataan dari Sekjen KNVB ini menjadi angin segar bagi dunia sepak bola Indonesia. Dengan semakin banyaknya dukungan, baik dari dalam maupun luar negeri, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Justin Hubner baru saja membuat heboh dengan unggahan di Instagram yang penuh teka-teki. Dalam foto tersebut, ia tampak mengenakan seragam Wolverhampton Wanderers U21 dengan caption yang memicu spekulasi. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini sindiran untuk Patrick Kluivert atau hanya respons terhadap kritik netizen. Statusnya di timnas Indonesia untuk Maret 2025 masih belum jelas, apalagi persaingan di lini belakang semakin ketat dengan banyaknya bek berkualitas. Musim ini bukanlah perjalanan yang mudah bagi Hubner. Dari Agustus hingga Desember 2024, ia hanya tampil sekali untuk Wolverhampton U21. Kesempatan mulai datang pada awal Desember, tetapi sayangnya, ia mengalami gegar otak yang membuatnya absen selama sebulan. Kini, setelah pulih, ia mulai kembali mendapatkan menit bermain. Namun, perjuangannya belum selesai karena ia masih harus membuktikan diri agar bisa bersaing di level klub maupun timnas Indonesia. Di timnas Indonesia, lini pertahanan semakin padat dengan kehadiran Kevin Dix, Max Hilger, dan Jay Itzes yang hampir selalu jadi pilihan utama. Elkan Bagot juga berpotensi kembali setelah sebelumnya sempat dikabarkan memiliki hubungan kurang baik dengan tim pelatih. Sementara itu, Rizky Ridho tetap tampil solid dan terus jadi pilihan utama Sintayong. Dengan banyaknya bek berkualitas, Kluivert harus benar-benar selektif dalam menentukan siapa yang layak dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kondisi seperti ini, posisi Hubner di timnas Indonesia terancam jika tidak segera menunjukkan performa terbaiknya. Maret 2025 akan menjadi ujian besar baginya, apakah ia mampu menembus skuad atau justru harus mengalah pada persaingan yang semakin ketat. Semua akan bergantung pada bagaimana ia membuktikan diri dalam beberapa bulan ke depan. Patrick Kluivert tampaknya lebih mengutamakan pemain yang aktif bermain di klubnya daripada mereka yang jarang mendapat menit bermain. Dalam konferensi pers perkenalannya sebagai pelatih timnas Indonesia, ia menegaskan bahwa match fitness sangat penting bagi skuad Garuda. Pernyataan ini bisa menjadi kabar buruk bagi Rafael Struijk, yang saat ini kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler di Brisbane Roar. Dalam 5 pertandingan terakhir, Struijk lebih sering duduk di bangku cadangan atau hanya bermain sebentar. Statistiknya pun kurang meyakinkan, hanya mencetak 1 gol sejak debut profesionalnya pada 2022. Di level internasional, ia telah bermain 22 kali untuk timnas Indonesia tetapi baru mencetak 1 gol. Dengan performa seperti ini, posisinya bisa terancam oleh Ole Romeni, yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi, atau pemain muda berbakat lainnya yang siap bersaing. Salah satu nama yang dikabarkan bakal segera dinaturalisasi adalah Mauro Zylstra. Striker muda ini sedang tampil luar biasa bersama FC Volendam U21, mencetak 11 gol dalam 13 pertandingan musim ini.
Jika dibandingkan dengan Struijk, jumlah golnya jauh lebih impresif, dengan total 23 gol dalam 39 laga di level U21. Mauro bahkan sudah 2 kali bermain di tim utama FC Volendam, yang menandakan bahwa ia punya potensi besar untuk berkembang. Rumor naturalisasinya semakin kuat setelah ada pernyataan dari petinggi media football primer dan konfirmasi dari Zylstra sendiri. Jika Mauro Zylstra benar-benar dinaturalisasi pada Maret 2025, Struijk harus berjuang lebih keras untuk mempertahankan tempatnya di timnas Indonesia. Dengan semakin ketatnya persaingan di lini serang, Patrick Kluivert tidak akan ragu mencoret pemain yang kurang produktif. Timnas Indonesia berpotensi kedatangan pemain baru di lini tengah dengan adanya peluang Delano van der Heyden bergabung. Gelandang muda Feyenoord ini digadang-gadang bisa mengisi peran nomor 10, posisi yang selama ini dipercayakan kepada Marcelino Ferdinand. Kabar semakin menarik setelah munculnya kemungkinan Patrick Kluivert, pelatih anyar Timnas Indonesia, membuka pintu untuk Delano. Jika benar terjadi, Marcelino harus siap bersaing ketat demi mempertahankan posisinya sebagai playmaker utama Garuda. Timnas Indonesia memang belum memiliki pelapis sepadan di posisi gelandang serang, sehingga Delano bisa menjadi opsi berharga. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha, Delano pernah mengungkapkan bahwa ia memiliki darah Maluku dari nenek dan ibunya. Meskipun belum mengetahui asal-usul keluarganya secara mendetail, ia tidak menutup kemungkinan untuk membela Merah Putih jika ada panggilan resmi. Dengan pengalaman bermain di Eredivisie, kemampuannya tentu bisa menambah kedalaman lini tengah timnas. Sebenarnya, Delano sempat mendapat panggilan dari Sintayong untuk seleksi Piala Dunia U20, tetapi ia gagal bergabung karena padatnya jadwal di Feyenoord. Klubnya saat itu meminta Delano untuk beristirahat dan menjaga kondisi fisiknya. Namun, keinginannya untuk membela Indonesia tetap besar, terutama jika ada kesempatan lagi di masa depan. Dengan pergantian pelatih di timnas, peluang Delano kembali terbuka lebar, terutama jika Kluivert memang tertarik menggunakan jasanya. Jika akhirnya bergabung, lini tengah timnas Indonesia akan semakin kompetitif dengan kehadiran Delano. Patrick Kluivert kemungkinan akan mencari formula terbaik untuk memaksimalkan potensinya dalam tim. Nama Kurniawan Dwi Yulianto kembali mencuat setelah dikaitkan dengan posisi asisten pelatih timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Kepulangannya ke Indonesia memicu spekulasi bahwa ia akan segera bergabung dengan staf kepelatihan Garuda. Sebagai mantan pemain timnas dengan pengalaman kepelatihan yang cukup luas, Kurniawan memang dinilai layak untuk posisi tersebut. Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah PSSI benar-benar akan memasukkannya dalam proyek baru bersama Kluivert. Dalam pernyataan resminya, Kurniawan menegaskan bahwa kepulangannya ke Indonesia tidak ada hubungannya dengan timnas. Ia menyebut ada urusan pribadi yang harus diselesaikan di tanah air, sehingga rumor soal dirinya menjadi asisten pelatih hanyalah spekulasi. Pernyataan ini sekaligus membantah kabar yang beredar di media sosial dan forum sepak bola. Meski begitu, isu mengenai keterlibatannya dalam tim kepelatihan tetap menarik perhatian banyak pihak. Hingga saat ini, Kurniawan mengaku belum mendapatkan komunikasi dari PSSI terkait kemungkinan bergabung sebagai asisten pelatih. Meski demikian, banyak yang percaya bahwa ia tetap menjadi kandidat kuat. Pengalamannya melatih di luar negeri dan pemahamannya yang mendalam terhadap sepak bola Indonesia bisa menjadi nilai tambah. Jika PSSI benar-benar mempertimbangkannya, kombinasi Kurniawan dan Kluivert bisa menjadi perpaduan yang menarik dalam membangun timnas. Jika akhirnya bergabung, peran Kurniawan bisa sangat berpengaruh dalam membentuk skema permainan timnas Indonesia. Sebagai sosok yang mengenal kultur sepak bola nasional, ia bisa membantu Kluivert beradaptasi dengan cepat. Timnas U20 Indonesia bersiap menghadapi India dalam laga terakhir mandiri U20 Challenge Series 2025. Pelatih Indra Syafri menegaskan bahwa timnya akan terus berkembang dengan menerapkan permainan menyerang. Ia ingin para pemain memiliki mental baja dan berani menekan lawan sejak menit pertama. Skema agresif ini sudah diuji dalam beberapa pertandingan sebelumnya dan akan kembali diterapkan melawan India.
Dalam pertandingan ini, Indra Syafri akan melakukan beberapa eksperimen untuk mengasah taktik tim. Baginya, uji coba adalah kesempatan emas untuk mencoba berbagai skema sebelum menghadapi turnamen resmi. Ia ingin melihat bagaimana para pemain beradaptasi dengan formasi dan kombinasi yang berbeda. Meskipun ada perubahan strategi, filosofi permainan menyerang tetap menjadi prioritas, termasuk dalam sistem bertahan yang tetap menekan lawan. Sejauh ini, 28 pemain timnas U20 sudah mendapatkan kesempatan bermain dalam 3 pertandingan terakhir. Namun, masih ada 2 pemain yang belum diturunkan, dan Indra memastikan mereka akan mendapatkan kesempatan tampil melawan India. Ia ingin melihat performa mereka dalam kondisi pertandingan sesungguhnya sebelum menyusun komposisi tim utama. Keputusan ini sejalan dengan visinya untuk memberi pengalaman bertanding sebanyak mungkin kepada seluruh pemain. Dengan cara ini, tim bisa menemukan kombinasi terbaik sebelum menghadapi kompetisi yang lebih berat. Laga melawan India bukan hanya soal mencari kemenangan, tetapi juga menjadi bagian penting dari persiapan besar timnas U20 Indonesia menuju turnamen resmi mendatang.